Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, dalam perdebatan kali ini ada 3 poin yang ingin kami jelaskan. Yang pertama, mengapa pada akhirnya kurikulum merdeka pada akhirnya akan memberatkan siswa, dan yang kedua, mengapa walaupun pada akhirnya kurikulum mereka ini tidak diberatkan, kurikulum mereka itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu untuk menitik beratkan pelajaran sesuai dengan minat siswanya. Dan yang ketiga, mengapa pada akhirnya kurikulum mereka tidak seefektif itu dalam mengasah skill siswanya. Oke. Dalam perdebatan kali ini kami akan mendefinisikan kurikulum mereka yang tidak memerdekakan siswa pada akhirnya adalah kurikulum yang terlalu memberatkan siswa dengan tugas misalnya yang membuat pada akhirnya siswa menjadi stres dan lain sebagainya. Oke, kami rasa itu definisi yang sudah sangat jelas. Oke, masuk ke dalam latar belakang. Kenapa pada akhirnya kurikulum mereka hanya menambah masalah yang sudah ada dalam status quo sebelumnya? Oke, kami akan mengkomparasikan kurikulum mereka ini dengan kurikulum yang ada saudara sebelumnya, yaitu kurikulum K13, yaitu pertingkatan SMA. Pada kurikulum K13 ini ada beberapa jurusan di dalamnya, misalnya IPS, IPA, dan bahasa. Kami rasa dengan jurusan yang sudah ada sebelumnya itu sudah cukup untuk membuat siswa pada akhirnya bisa memilih jurusan atau mata pelajaran yang pada akhirnya sesuai dengan minat yang mereka mau. Jika siswa pada akhirnya merasa berbakat dalam sains, misalnya matematika, fisika, kimia, biologi, mereka bisa pada akhirnya memilih jurusan IPA. Jika mereka pada akhirnya berbakat dalam mata pelajaran ekonomi, sejarah, geografi, dan lain-lainnya, mereka pada akhirnya bisa memilih IPS, dan seterusnya. Dengan skenario yang seperti itu pun, siswa pada akhirnya masih banyak yang tidak bisa dan tidak tahu ingin mengambil jurusan apa, dan masih banyak pada akhirnya terjadi kasus di mana pada akhirnya siswa-siswa tersebut mengikuti apa yang dipilih oleh temannya. Misalnya temannya memilih IPA, mereka ikut pilih IPA. Ketika temannya memilih IPS, mereka ikut memilih IPS karena mereka pada akhirnya tidak tahu apa yang mereka ingin atau apa yang mereka minati pada akhirnya. Ditambah lagi dengan stereotip yang pada akhirnya mengatakan bahwa siswa IPA lebih pintar dari siswa IPS, yang membuat pada akhirnya siswa yang tidak mau dikatakan bodoh memilih untuk pada akhirnya masuk jurusan IPA. Even if nanti tim oposisi mengatakan bahwa kesalahan pemilihan jurusan yang sesuai minat tidak akan terjadi pada akhirnya di sisi mereka, karena siswa bakalan bisa lebih spesifik memilih mata pelajaran sesuai dengan keinginan atau minat mereka dan tidak hanya terpaku pada jurusan seperti yang saya jelaskan tadi. Kami rasa hal itu nggak akan lebih baik di sisi tim oposisi, karena sespesifik apapun pemilihan jurusan di sisi mereka, bagi siswa di kurikulum mereka yang ujung-ujungnya di kurikulum mereka ujung-ujung mereka akan tetap diwajibkan untuk memilih mata pelajaran wajib yang mau tidak mau pada akhirnya mereka harus ikuti. Dan selain itu ada beberapa beban pembuktian yang harus dibawa dan yang harus bisa dibuktikan oleh tim oposisi. Yang pertama, mengapa dengan banyaknya tugas yang siswa hadapi, mulai dari tugas yang banyak, proyek P5, presentasi, dan sebagainya, itu nggak akan memberatkan siswa pada akhirnya. Jika pun tidak diberatkan, mengapa pada akhirnya kurikulum mereka adalah kurikulum yang efektif dalam mengasah skill siswa tadi. Oke, framing. Aktor rentan kita pada perdebatan kali ini pada akhirnya adalah siswa-siswi mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Siswa-siswa di sini pada akhirnya merupakan aktor yang sangat dibebankan oleh kurikulum mereka karena tugas yang banyak, misalnya P5, presentasi, dan sebagainya. Bayangkan saja kamu diharapkan dengan tugas yang begitu banyak sekali, mulai dari tugas pengetahuan ditambah lagi dengan proyek P5. Sadari bahwa di dalam status quo terdapat banyak keluh kesah pada murid. Misalnya kita ambil saja contohnya di sosmed TikTok misalnya. Ya, banyak pada akhirnya di sana siswa yang pada akhirnya mengeluhkan tentang proyek P5 mereka yang pada akhirnya sangat merepotkan mereka. Mulai dari mereka yang disuruh membawa kompor, cobek, ulekan, dan lain sebagainya. Ini jelas sangat merepotkan siswa dan membebankan siswa itu pada akhirnya. Memang benar program P5 ini pada akhirnya dilakukan dan ditujukan untuk pada akhirnya siswa agar dapat memecahkan atau mengatasi suatu masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah pengeksekusiannya yang malahan justru membuat siswa ini pada akhirnya tidak menikmati program P5 tersebut, tetapi hanya melaksanakannya karena terpaksa untuk mendapatkan nilai dan lain sebagainya. Oke. Kami akan memframing kurikulum mereka ini. Kurikulum mereka ini pada akhirnya adalah untuk kurikulum mereka ini pada akhirnya adalah untuk memperbaiki kurikulum yang ada sebelumnya. Begitulah skenario yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya kurikulum mereka ini pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah yang sudah ada sebelumnya di dalam status quo. Misalnya di dalam kurikulum mereka banyak pada akhirnya kurikulum K13 banyak pada akhirnya siswa yang salah pilih jurusan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka, yang ujung-ujung ikut-ikutan teman mereka pada akhirnya. Oke, masuk pada poin argumentasi kami. Mengapa pada akhirnya kurikulum mereka tidak memerdekakan siswa tetapi malah memberatkan siswa? Kami akan membawa ini dalam 2 analisis, yaitu yang pertama analisis dampak jangka pendek dan yang kedua analisis dampak jangka panjang. Oke, siswa pada akhirnya
analisis dampak jangka pendek. Siswa dengan kurikulum mereka ini siswa pada akhirnya stres karena tugas yang terlalu banyak. Selain tugas proyek P5, siswa juga dituntut harus aktif di dalam kelas. Ini juga menjadi masalah karena pada akhirnya siswa harus mau tidak mau harus aktif walaupun mereka pada akhirnya tidak suka pelajaran itu, tapi mereka dituntut karena mereka pada akhirnya harus mendapatkan nilai yang baik. Misalnya mereka ingin seleksi SNBP, misalnya mereka harus pada akhirnya nilai mereka stabil yang mau tidak membuat mereka pada akhirnya ikut melakukan kegiatan atau pembelajaran tersebut yang padahal mereka pada akhirnya tidak meminati. Yang kedua, siswa pada akhirnya menjadi tidak bisa mengasah soft skill mereka karena tugas sekolah yang terlalu banyak dan jam pulang sekolah juga yang terlalu lama yang buat siswa pada akhirnya lelah yang tidak bisa membuat mereka mengasah skill-skill yang pada akhirnya bisa berguna nanti di kehidupan mereka. Kita tahu bahwa skill-skill atau pembelajaran diajarkan di sekolah pada akhirnya tidak seberguna itu dalam kehidupan kerja. Mereka hanya dituntut untuk mengetahui pengertian dari majas dan lain sebagainya yang pada akhirnya tidak terlalu berguna di kehidupan mereka pada akhirnya. Jikapun tim oposisi nanti mengatakan, oh tidak masalah jika pada akhirnya siswa pulang lama misalnya jam 2:30, hal itu dapat membuat siswa pada akhirnya lebih fokus kepada tugas sekolahnya seperti proyek P5 dan tugas-tugas yang lain dari kurikulum mereka ini yang pastinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan para siswanya. Oke, kami akan membantah ini. Kami rasa hal tersebut tidak akan sepenuhnya terjadi karena pasti pada akhirnya minat dari mayoritas siswanya yang dilihat, walaupun nanti pada akhirnya mereka disatukan dalam kelas yang sama yang sesuai dengan minatnya, tapi pada akhirnya nggak akan semua mereka siswa semua itu pada akhirnya mempunyai kesukaan di dalam satu hal saja. Proyek P5 ini pada akhirnya nggak mungkin sama persis dengan mengeksekusiannya tidak mungkin sama persis sesuai dengan minat masing-masing dari siswanya. Oke, analisis yang kedua, dampak jangka panjang. Karena para siswa stres dengan tugas yang terlalu banyak, misalnya mereka lama-kelamaan membuat siswa ini pada akhirnya malas untuk mengerjakan tugas atau bahkan malas mengikuti pelajaran sama sekali. Contohnya, banyak kasus yang terjadi di mana pada akhirnya saat sekolah mengizinkan siswa untuk membawa HP untuk pada akhirnya menunjang kegiatan pembelajaran mereka, pada akhirnya mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Dan yang kedua, karena mereka tidak serius belajar, pada akhirnya karena yang tadi mereka terstres karena tugas yang terlalu banyak dan sebagainya, membuat mereka pada akhirnya tidak tahu untuk apa yang mereka minati untuk di dunia kerja lainnya. Dan kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. 731